everyone, welcome back to our channel. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan baik dan tanpa kekurangan apapun. Guys, dalam video ini aku akan menceritakan mengenai seorang guru muda yang sangat mencintai pekerjaannya. Ketekunan dan kesabarannya dalam mengajar telah membuat banyak murid-murid sangat mengidolakan dirinya. Namun, suatu hari dia tiba-tiba dilaporkan hilang oleh keluarganya. Apakah yang terjadi dengan guru muda ini? Tanpa banyak basa-basi, mari kita langsung saja ke pokok cerita video ini. Colin Ritzer lahir pada tanggal 13 Mei 1989. Dia adalah anak tertua dari 3 bersaudara, dan menurut seorang tetangga yang tinggal di sebelah keluarga Ritzer selama lebih dari 20 tahun mengatakan bahwa Colin adalah gadis yang baik, ramah, dan selalu tersenyum kepada setiap orang yang dia temui. Ketika banyak orang menghabiskan seluruh hidup mencari tahu apa yang ingin mereka lakukan dalam hidup, berbeda dengan Colin. Dia sudah mengetahui tujuan hidupnya sejak kecil. Sesuai dengan hobinya yang suka membantu orang lain, Colin ingin membaktikan dirinya menjadi seorang guru. Cita-citanya yang mulia ini tentu saja mendapat dukungan dari kedua orang tuanya. Setelah lulus dari sekolah menengah pada tahun 2007, Colin melanjutkan studinya di Assumption College. Dia lulus dari sana pada tahun 2011. Dan pada tahun terakhirnya di universitas, Colin telah mengambil pekerjaan paruh waktu sebagai asisten pengajar di sebuah sekolah. Di sekolah tersebut, Colin diminta untuk membantu para murid yang memiliki masalah dengan pelajaran. Colin yang memang memiliki bakat mengajar dapat menjelaskan masalah-masalah pelajaran dengan cara yang mudah dipahami oleh murid. Para murid sangat terbantu dan menyukai cara mengajar Colin. Hal ini tentu saja membuatnya semakin percaya diri bahwa dia telah berada di jalur yang benar. Setelah lulus kuliah, dia mendapatkan pekerjaan tetap sebagai guru di sebuah SMA di kota Danvers, negara bagian Massachusetts. Walaupun baru mengajar selama 1 tahun di sana, Colin langsung dikenal sebagai seorang guru yang fenomenal. Para murid, orang tua murid, rekan pengajar lainnya, dan semua orang yang di sekolah sangat menyukai Colin. Oleh karenanya, Colin sangat dihormati dan dicintai di sekolah itu. Singkat cerita, Colin sudah memasuki tahun kedua sebagai guru di sekolah menengah itu. Pada malam hari, tanggal 22 Oktober 2013, Colin yang masih tinggal dengan kedua orang tuanya masih belum pulang ke rumah. Orang tuanya mencoba menghubunginya, akan tetapi nomor telepon selulernya tidak aktif sama sekali. Menurut mereka, ini bukanlah kebiasaan anaknya yang selalu memberitahu jika akan pergi kemanapun. Selain itu, Colin selalu mengikuti rutinitas yang dia lakukan setiap hari secara konsisten. Orang tua Colin yang cemas kemudian membuat laporan orang hilang ke kantor polisi. Pada awalnya, pihak kepolisian tidak menaruh khawatir karena Colin adalah seorang wanita berusia 24 tahun yang hanya hilang dalam beberapa jam. Tapi kemudian ada suatu kejadian yang benar-benar menarik perhatian mereka. Hanya beberapa jam sebelum Colin dilaporkan hilang, salah satu murid SMA Danvers yang bernama Philip Chisholm juga dilaporkan hilang oleh orang tuanya. Siapakah Philip Chisholm? Philip adalah seorang remaja yang berusia 14 tahun yang berasal dari negara bagian Tennessee dan dia baru saja pindah mengikuti perceraian orang tuanya dan merupakan salah satu murid di tempat Colin mengajar. Hal ini membuat polisi mulai berpikir bahwa Philip dan Colin kemungkinan pergi bersama. Akan tetapi, pihak keluarga Colin tentu saja mengatakan itu tidak mungkin terjadi. Sekitar tengah malam, seorang polisi yang sedang bertugas akhirnya menemukan Philip yang sedang berjalan seorang diri menyusuri jalan. Polisi tersebut kemudian menghentikan kendaraannya
dan mulai bertanya kepada pemuda itu. Dan saat tas Philip digeledah, polisi menemukan kartu kredit milik Colin, sepasang pakaian dalam wanita, dan sebuah alat pemotong kertas dengan bekas darah yang telah mengering. Ketika ditanya tentang barang-barang tersebut, Philip awalnya mencoba mengatakan bahwa dia menemukan tanpa sengaja di suatu tempat. Lalu, setelah ditanya lebih lanjut, Philip kemudian merubah ceritanya dan mengatakan bahwa dia telah membobol mobil gurunya dan mencuri barang-barang tersebut. Tapi, dia tidak dapat menjelaskan kepada petugas mengapa alat pemotong kertas tersebut terdapat bekas darah. Pada saat itu, kebetulan petugas polisi tersebut tidak mengetahui bahwa jasad Colin telah ditemukan di area hutan belakang sekolah. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi pada Colin Ritzer? Berkat ratusan kamera keamanan yang terpasang di sekolah, polisi dengan mudah mengetahui apa yang persis terjadi pada Colin. Pada siang hari tanggal 22 Oktober 2013, Colin masih berada di sekolah untuk membantu para murid mempersiapkan diri untuk menghadapi ujian. Murid lain yang berada di kelas yang sama dengan Philip dan Colin mengatakan bahwa selama kelas siang itu, Colin telah menceritakan atau membahas sesuatu mengenai negara bagian Tennessee dan topik pembahasan ini dikabarkan menyinggung perasaan Philip. Murid itu mengatakan bahwa Colin menyadari hal ini dan langsung mengubah topik pembahasannya serta meminta maaf. Namun demikian, Philip terlihat masih kesal dan terus bergumam seperti berbicara pada dirinya sendiri. Sekitar pukul 2:15 siang itu, Colin bangun dari tempat duduknya dan meninggalkan kelas untuk pergi menggunakan kamar mandi. Colin terlihat berjalan dan melambaikan tangan kepada murid yang ditemuinya di lorong. Hanya beberapa detik kemudian, Philip terlihat berjalan keluar kelas. Dia berhenti keluar kelas dan melihat sekeliling dengan ragu-ragu. Dan tampaknya dia berubah pikiran tentang apapun yang dia pikirkan pada saat itu. Lalu, Philip kemudian masuk lagi ke dalam kelas, namun 5 detik kemudian dia kembali keluar kelas dengan memakai penutup kepala jaket dan berjalan menuju kamar mandi wanita. Sewaktu berjalan ke sana, dia terlihat mengenakan sepasang sarung tangan putih. Sayangnya, tidak terdapat CCTV dalam kamar mandi tersebut. Namun, apa yang terjadi di kamar mandi itu adalah suatu kejadian yang mengerikan dan akan membawa duka yang mendalam bagi sekolah itu. Setelah berada dalam kamar mandi, Philip langsung menyerang Colin dengan menggunakan alat pemotong kertas yang dia pegang. Menurut Philip, Colin langsung jatuh ke lantai dan meregang nyawa. Dia kemudian melanjutkan aksinya dengan melakukan tindakan yang tidak senonoh pada gurunya tersebut. Beberapa menit kemudian, terlihat seorang murid wanita hendak menggunakan kamar mandi, tetapi dia dengan cepat berbalik dan berjalan ke arah lain. Menurut keterangan murid itu, dia melihat seorang laki-laki sedang mengganti pakaian. Itu sebabnya dia mengurungkan niatnya untuk masuk ke dalam kamar mandi itu. Tidak lama setelah itu, Philip Chisholm terlihat berjalan keluar dari kamar mandi, menuruni tangga dengan tenang. Philip terlihat kembali beberapa menit kemudian dengan sudah berganti pakaian dan mengenakan topeng serta menarik sebuah tempat sampah yang besar. Dia kemudian masuk ke kamar mandi wanita dan memasukkan Colin ke dalam tempat sampah itu. Di salah satu rekaman CCTV, Philip terlihat sedang menarik tempat sampah itu dan membawanya ke area hutan di belakang sekolah. Menurut pihak kepolisian, Colin kemungkinan besar masih hidup ketika dibawa menuju hutan. Setibanya di dalam hutan, Philip mengeluarkan tubuh Colin dan kembali melakukan tindakan yang tidak senonoh kepada Colin. Setelah puas, Philip pun pergi meninggalkan Colin dalam keadaan sekarat. Petugas kebersihan sekolah yang menemukan jasad Colin menggambarkan penemuan itu sebagai suatu pemandangan yang mengejutkan. Colin ditemukan dalam keadaan tanpa busana dan tergeletak di atas ranting-ranting pohon. Petugas kebersihan itu juga melihat ada sebuah ranting pohon di dalam area kewanitaan korban. Setelah tiba di tempat lokasi kejadian, pihak kepolisian juga menemukan sebuah kertas yang terlipat rapi dengan tulisan,
Aku membenci kalian semua." Setelah pergi dari tempat kejadian perkara, Philip kemudian mampir ke restoran cepat saji Wendy's, di mana dia membeli makanan dan menggunakan kartu kredit Colin dan kemudian pergi menonton sebuah film di bioskop terdekat. Setelah dari bioskop, dia berjalan tanpa tujuan sampai ditemukan oleh polisi yang sedang bertugas di jalan raya. Philip pun ditangkap dengan dakwaan serius. Setelah menjalani beberapa kali persidangan, pada tanggal 15 Desember 2015, Philip Chisholm dinyatakan bersalah atas dakwaan penghilangan nyawa orang lain dengan sengaja. Di dalam persidangan, Ibu Colin memberikan pernyataan yang menggambarkan rasa sakit yang mendalam karena kehilangan putrinya. Colin's life matters. Colin is not a victim, body, or the deceased as she has been described throughout this trial. She is not the slain or murdered Danvers High School teacher as always portrayed in the media. Colin was a caring and loving young woman, full of life and a beloved teacher. Colleen had a smile that lit up her room, an infectious laugh that would instantly make others smile. One of the best adjectives to describe Colleen, both as a child and as an adult, is excitable. It is one of the things I miss the most about her. Philip Chisholm kemudian dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dengan kemungkinan pembebasan bersyarat setelah 40 tahun. Keputusan ini tidak memuaskan keluarga besar Colin karena mereka menganggap Philip dapat menghirup udara bebas setelah menjalani masa hukumannya, dan itu dirasa tidak adil sama sekali. Mereka sangat mengharapkan agar Philip dapat dijatuhi hukuman yang lebih berat. You have the responsibility for Colleen, for our family, and for the community to put him away for the rest of his life. Even after 50 years, he could still have a life, a family, children, which cannot happen. He is pure evil, and evil can never be rehabilitated. You need to consider the safety of our family and the rest of the community as we live in fear if he ever gets out of prison. Namun sayangnya, hukum di negara bagian Massachusetts hanya memperbolehkan pengadilan memberikan hukuman maksimal penjara seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat. Dikarenakan pelaku masih berusia 14 tahun pada saat kejadian itu berlangsung. Kita sepertinya tidak akan benar-benar tahu apa alasan Philip Chisholm melakukan tindakan brutal seperti itu. Beberapa penyelidik mengatakan bahwa kemungkinan Colin telah melakukan sesuatu yang membuat Philip marah, sehingga Philip kemudian memutuskan untuk mengambil nyawa Colin. Tetapi banyak orang yang membantah alasan itu karena menurut mereka ini adalah suatu tindak kejahatan yang telah direncanakan. Philip terbukti telah menyiapkan alat pemotong kertas, topeng, dan membawa beberapa pakaian ganti pada saat kejadian. Philip Chisholm sendiri tidak pernah mengatakan secara jelas apa motif dari perbuatannya itu. Ratusan hingga ribuan orang menghadiri upacara pemakaman Colin Ritzer. Kepergian Colin membawa luka teramat mendalam bagi pihak keluarga, terutama kedua orang tuanya. Banyak murid dan rekan pengajar yang merindukan kehadiran Colin sebagai guru dan rekan kerja yang bukan hanya baik, tetapi juga menginspirasi banyak orang karena semangatnya dalam dunia pendidikan. Selama jalan Colin Ritzer, jasa-jasamu akan selalu dikenang banyak orang. Oke teman-teman, sampai di sini dulu kisah mengenai Colin Ritzer, seorang guru muda yang begitu dicintai banyak orang. Jika kalian suka dengan cerita ini, tolong beli tombol like dan bagikan cerita ini kepada teman-teman kalian yang juga suka cerita seperti ini. Jangan lupa subscribe dan tuliskan komentar kalian di bawah ini. Dan sampai jumpa di video-video berikutnya.